sebelumnya mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, semuanya kita mau fokus datang kepada Tuhan dengan bersyukur, berdoa, dan memuji Tuhan. Mari kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan datang dengan hati bersyukur dan membawa pujian penyembahan terbaik kepada-Mu Tuhan. Berkati ibadah ini, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini begitu bersemangat ya memuji Tuhan. Kita pakai gerakan dan berolahraga sama-sama. Mari kita mau angkat pujian lebih lagi kepada Tuhan. Kita mau bersukacita sebab Tuhan sumber sukacita kita. Di dalam Tuhan ada sukacita, ada kemenangan, ada damai sejahtera yang Tuhan limpahkan untuk kita setiap anak-anaknya. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan
Tuhan, sebab Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan, Kaulah yang terbesar, Kaulah yang terbaik, bahkan Kaulah yang segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. We worship You, haleluya Tuhan. Terima kasih, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Pujilah Tuhan, haleluya, we worship You. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Sebab Kau besar Tuhan, sebab tiada seperti-Mu. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Yes Tuhan, sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau Allah kami yang hidup, Kau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Kami percaya kami akan melihat kebaikan Tuhan, kami akan melihat kuasa Tuhan nyata sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman itu boleh bertumbuh berakar dan juga berbuah bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semuanya berbahagia dan semuanya dalam keadaan sehat. Dan kita akan mulai pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya Kak Dwi mau bertanya, pernah nggak adik-adik mengalami waktu pertama kenal Tuhan, terus kalian itu mendapatkan mungkin diejek teman, mungkin dijauhin teman, atau mungkin dimusuhin teman? Ketahuilah adik-adik, dari zaman dahulu
orang-orang Kristen sudah dimusuhi oleh orang-orang di sekelilingnya. Tapi orang-orang zaman dahulu juga memberi contoh pada kita di saat kita dimusuhi oleh orang-orang di sekitar kita, bahkan kita ditindas, bahkan kita mendapat perlakuan tidak baik, dan mereka memberikan contoh bahwa kita tidak perlu membalas hal itu. Dari zaman dahulu orang Kristen itu sudah dianiaya, mereka sudah mendapatkan perlakuan tidak adil oleh orang sekitarnya. Tetapi mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang Kristen zaman dahulu mengasihi orang-orang yang bahkan memusuhi dia, bahkan justru yang membuat mereka justru ada yang dibunuh, tapi orang-orang Kristen zaman dahulu tidak membalas hal itu. Ini sebagai contoh kisah seorang Paulus. Nah, Paulus zaman dahulu namanya bukan Paulus adik-adik, tapi namanya Saulus. Saulus ini adalah orang yang jahat, orang yang tidak mau mengenal Kristus, orang yang sangat jahat sama orang-orang Kristen. Para pengikut Kristus semuanya dianiaya, bahkan ada yang dibunuh karena Saulus tidak suka dengan orang-orang Kristen. Suatu ketika si Saulus ini jalan ke kota Damsyik dengan teman-temannya dengan rencana ingin membunuh dan menghabisi orang-orang Kristen di kota itu. Tapi di tengah jalan Saulus bertemu dengan apa ya kira-kira? Saulus bertemu dengan ada cahaya di tengah perjalanan. Dia ada cahaya yang menerangi dia. Sampai dia itu kaget, sampai dia itu silok. Dia bilang, siapakah ini? Siapakah ini Tuhan? Siapakah ini Tuhan? Dia bilang begitu. Terus ada suara yang bilang, Saulus, Saulus, kenapa kau menganiaya aku? Kata sinar itu. Terus si Saulus bilang, siapa kamu? Terus suara itu bilang lagi, aku adalah yang kamu aniaya. Aku adalah orang-orang yang kamu aniaya. Nah, dari situ Paulus mendadak matanya menjadi buta. Buta itu apa sih? Buta itu tidak bisa melihat apapun di sekelilingnya. Yang dilihat hanya kegelapan dan kegelapan. Saulus terus dipapah dengan teman-temannya. Dituntun sama teman-temannya masuk ke dalam rumah. Selama 3 hari Paulus mengalami namanya kebutaan ini. Suatu ketika Paulus dalam kebutaannya menyadari, apakah tadi itu Tuhan orang Kristen ya? Apakah dia Tuhan Yesus kah? Nah, terus ada salah satu murid Tuhan namanya Ananias. Ananias diperintahkan oleh Tuhan, Ananias, kamu datang loh ke rumahnya si Saulus ini. Kamu doakan dia. Kamu doakan dia supaya matanya itu kembali melihat. Dan Ananias pun menuruti apa yang Tuhan bilang. Ananias datang ke rumahnya si Saulus tadi. Dia bilang, Saulus, aku diperintahkan Tuhan untuk mendoakan kamu supaya kamu menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Kata si Ananias. Akhirnya si Saulus ini pun menuruti apa yang dikatakan oleh Ananias tadi. Dia berdoa, dia membuka hati dan terima Tuhan Yesus. Akhirnya Ananias berdoa buat si Saulus dengan keajaiban Tuhan dan Saulus menerima mukjizat Tuhan. Akhirnya bola matanya kembali bisa melihat sekelilingnya. Akhirnya si Saulus memberikan dirinya untuk dibaptis dan membuka hatinya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Akhirnya Paulus membuka hatinya dan dia memberi diri untuk dibaptis, dia menerima keselamatan itu dari Tuhan. Akhirnya si Saulus ikut belajar dengan murid-murid Tuhan Yesus di situ. Sekian lama dia belajar firman Tuhan dan belajar firman Tuhan. Akhirnya Tuhan berkenan atas hidupnya. Dan si Saulus pun akan berganti nama menjadi Paulus. Nah, ini akhirnya adik-adik, kalian harus belajar dari kisah Saulus ini. Dari zaman dahulu, orang-orang pengikut Tuhan itu banyak orang yang gak suka, banyak orang yang memusuhi. Bahkan ada orang-orang yang menindas kaum Kristen.
Tetapi Tuhan mengajarkan kita apa? Bahwa kita tidak perlu membalas hal itu. Meskipun kita mendapatkan mendapat perlakuan yang tidak baik oleh sekitar kita, Tuhan bilang kasihilah mereka. Dan kita harus memberi kasih kepada mereka dan mendoakan mereka, kata Tuhan begitu. Dan kita harus menuruti hal itu. Mungkin saat ini kalian juga mendapatkan perlakuan yang seperti Saulus tadi. Kita dianiaya, kita mungkin dikucilkan, kita nggak dapat teman, kita nggak punya tetangga, tetapi jangan kecil hati. Tuhan bilang apa? Kasihilah mereka, dan Tuhan akan memberikan kemenangan bagi orang-orang yang mengasihi kita. Nah, akhirnya karena si Saulus berubah nama menjadi Paulus, itulah Paulus mendapatkan tugas yang berat dari Tuhan, yaitu untuk memberitakan Injil. Sekarang Kak Dwi mau memberitahu kalian, apapun masa lalu kalian, mungkin dulu Kak Dwi aku anaknya bandel, aku suka melawan orang tua, aku suka bolos sekolah, aku suka nggak mengerjakan PR. Jangan kecil hati, karena Saulus zaman dulu juga jahat, juga kejam, tapi di saat dia membuka hati buat Tuhan, Tuhan pakai hidupnya, Tuhan pakai hidup si Paulus untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, sekarang kalian masih ada kesempatan. Jangan pikir lagi masa lalu kita. Kita yang dahulu nakal, mungkin kita dahulu yang bandel, kita suka melawan orang tua. Tetapi saat ini Tuhan beri kesempatan pada kita semua. Mari kita buka hati kita dan menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Dan Tuhan akan berikan roh yang baru buat kita, dan kita akan mengerjakan tugas-tugas yang dari Tuhan yang lebih mulia lagi. Sekarang bagaimana adik-adik? Siapkah kalian untuk boleh menerima roh yang baru daripada Tuhan? Sekarang pertama, buka hati kalian untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Buka hati kalian untuk hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Nah, siapa yang mau jadi kayak si Saulus tadi? Dia memberikan dirinya, dia memberikan hidupnya untuk Tuhan, memberikan diri untuk dibaptis, memberikan diri untuk diubahkan Tuhan. Saatnya saat ini kalian membuka hati, membuka diri, membuka hati kalian, membuka roh kalian untuk menerima roh yang baru daripada Tuhan. Oke, adik-adik, bagaimana kalian siap untuk membuka hati buat Tuhan? Nah, bagaimana caranya Kak Dwi? Ya, kalian berdoa sungguh-sungguh untuk boleh menerima roh yang daripada Tuhan. Oke, akhirnya Kak Dwi akan memberikan satu ayat hafalan untuk kalian semua. Ayat hafalannya di mana ya? Ayat hafalannya ada di Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kak Dwi ulangi sekali lagi. Ayat hafalannya di Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Beginilah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Yaitu bunyinya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Oke, buat akhir firman Tuhan, Kak Dwi tetap memberikan kuis ya, dan kalian akan mengirimkan itu ke kakak-kakak gereja, kakak-kakak sekolah minggunya. Nah, sekarang untuk kelas 1 sampai kelas 3, berarti kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, kuisnya begini. Tadi dalam perjalanan ke kota mana si Saulus bertemu dengan roh Tuhan tadi? Nah, perjalanan ke kota apa ya? Nah, Kak Dwi tadi udah cerita dong. Nah, sekarang kuis yang kedua masih kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Tadi Tuhan Yesus menyuruh salah satu muridnya, yaitu bernama siapa ya? Oke, Kak Dwi akan ulangi sekali lagi ya. Kuis buat kelas 1, kelas 2, kelas 3, yaitu di kota apa tadi? Perjalanan ke kota mana si Saulus bertemu dengan roh Tuhan tadi? Nah, satu. Yang kedua adalah tadi ada murid Tuhan Yesus yang suruh datang ke rumahnya Saulus dan berdoa buat Saulus. Siapakah namanya? Nah, tahu semua. Oke. Terima kasih ya kalian sudah menyimak. Nah, untuk kuis kelas 4,
kelas 5 dan kelas 6, Kak Dwi akan kasih kuis. Cukup kalian bikin video. Bikin videonya apa ya? Bikin videonya membaca ayat hafalan tadi di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Bikin video dan videonya dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Gampang kan? Nah, sekarang di akhir ibadah kita, Kak Dwi mau berpesan. Jangan kecil hati ketika kita ditindas, ketika kita dihina teman, kita dimusuhi teman karena kita mengikut Tuhan. Nah, jangan berputus asa ketika kita dikucilkan oleh sekeliling kita. Bahkan kita ditinggalkan oleh keluarga kita karena Tuhan. Karena Tuhan bilang apa? Tuhan akan memberikan sukacita kepada kita. Yang kedua, Tuhan mau pakai hidup kita. Apapun masa lalu kita, Tuhan mau pakai hidup kita. Selagi kita mau buka hati dan buka roh kita untuk Tuhan pimpin. Semuanya mau ya. Dan akhir ibadah kita akan ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like ya. Dan minggu depan kita akan berjumpa lagi. Shalom semuanya, sampai jumpa minggu depan. Ayo adik-adik, kita tutup ibadah hari ini. Kita mau tutup mata kita mau lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu. Kalau kami boleh sehat sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau juga menyertai kami sekeluarga, Engkau juga memberkati kami sekeluarga ya Tuhan. Kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan juga menjaga mereka dari pandemi COVID-19 ini. Biar mereka boleh sehat selalu, mereka boleh tercukupi akan segala kebutuhan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami ya Tuhan dari pandemi COVID-19. Dan juga Tuhan boleh memberikan kemakmuran atas bangsa dan negara kami, pemulihan di dalam ekonomi atas bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan melawan bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Walau lewat ibadah online, kami percaya Engkau juga memberkati jemaat-jemaat yang ada ya Tuhan. Adik-adik kami boleh melihat biar Tuhan lewat ibadah online ini mereka boleh bertumbuh di dalam kasih-Mu, di dalam iman kepercayaannya. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau tutup ibadah hari ini, kami mau menerima berkat daripada-Mu. Ayo adik-adik, kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa lewat anaknya Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.